Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Octavia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung dari SMA Negeri 1 Kalidawir. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pembahasan pertama kita adalah tentang tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasar pada tujuan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro diimplementasikan pada 4 model kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh pendidik, yaitu kompetensi pedagogi, kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu pendidik harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, kompetensi kepribadian merupakan implementasi dari semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladha. Pendidik harus mampu menjadi teladan dan contoh bagi muridnya, bertanggung jawab pada kode etik dan berorientasi pada murid, yaitu dengan memberikan pelayanan pembelajaran kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, kompetensi sosial. Pendidik harus mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien terhadap murid, rekan sejawat, wali murid, dan masyarakat sekitar, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mengerti karakter muridnya agar selama proses pembelajaran, pendidik dapat menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, kompetensi profesional. Pendidik harus menguasai materi pembelajaran secara mendalam agar mampu menentukan tujuan pembelajaran dan menyampaikannya secara efektif kepada murid. Sebagai pendidik, masih ingatkah kita semua tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro yang mencerminkan guru sebagai pendidik? Semboyan pendidikan yang Ki Hajar Dewantoro buat melambangkan kekhasan Indonesia dengan arti yang sangat penting dan mendalam. Semboyan terdiri dari 3, yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Makna dari 3 semboyan tersebut dapat kita jabarkan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tuladha artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan tauladan atau contoh bagi murid kita. Ing Madya Mangunkarsa artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan dan membuka semangat. Sebagai pendidik kita harus mampu memberi motivasi dan memfasilitasi murid kita. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sebagai pendidik kita harus mampu berperan sebagai pendorong untuk perkembangan dan semangat bagi murid-murid kita. Untuk menerapkan ketiga semboyan Ki Hajar Dewantoro tersebut, pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan belajar kepada murid dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, berpikir kreatif dan inovatif sesuai dengan profil murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Suasana pembelajaran di lingkungan sekolah kami yang berpihak pada murid antara lain menerapkan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu diantaranya pramuka, karate, paskibraka, kemudian ada reok kendang, voli, hadroh, dan juga palang merah remaja. Diharapkan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini mampu meningkatkan bakat minat murid dan dapat meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki secara optimal. Selain menerapkan kegiatan ekstrakurikuler,
Di sekolah kami juga menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, antara lain pelaksanaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah, di mana tujuannya adalah untuk mempertebal ketaatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan literasi, dilaksanakan secara terjadwal dan bergiliran setiap hari, dan penerapan 3S, salam senyum sapa. Dengan menerapkan kegiatan pembiasaan ini, diharapkan bahwa murid mampu menanamkan budi pekerti yang baik bagi diri mereka masing-masing. Kegiatan pembelajaran bervariasi di sekolah kami antara lain, pertama adalah belajar di luar kelas. Kegiatan ini bermanfaat untuk merefresh murid selama proses pembelajaran. Kegiatan berikutnya adalah pembelajaran kontekstual, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pembelajar dan mendorong pembelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kegiatan berikutnya adalah memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini merupakan strategi pendidik untuk meningkatkan minat belajar murid. Pada penerapan kegiatan pembelajaran yang bervariatif ini dapat dimaknai bahwa proses pembelajaran ini mampu mencerminkan konsep belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar tercapai tujuan pembelajaran, terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik, yaitu tantangan yang berasal dari murid dan tantangan yang berasal dari guru. Tantangan yang berasal dari murid berkaitan dengan motivasi dan minat belajar murid yang kurang dalam mengikuti berbagai macam kegiatan pembelajaran. Sementara tantangan yang berasal dari guru yaitu berkaitan dengan kompetensi guru dalam memahami prinsip dasar pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara belum dinyatakan optimal. Dari kedua tantangan utama tersebut harus dicari solusi yang tepat agar dapat tercipta pendidikan yang berpihak kepada murid, antara lain 1. Penggunaan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai dengan profil kebutuhan murid. Yang kedua, pendidik harus mau melakukan pengembangan diri, yaitu dengan mengikuti berbagai macam pengembangan dan pelatihan antara lain mengikuti berbagai macam fintech, webinar baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber, melakukan aksi nyata yang dilakukan secara kontinu dan dipublikasikan baik di media sosial maupun yang bersifat terbatas di lingkungan sekolah, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik maupun profesional agar tercapai pelaksanaan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, pendidik harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik agar mampu membentuk murid untuk memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidik harus mampu menuntun, mendampingi, dan mengarahkan murid agar dapat menemukan potensi yang dimiliki murid secara optimal. Demikian penjabaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Tergerak, bergerak, menggerakkan.